kabar Sobat Damai, BNPT Update kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Keamanan Laut tanda tangani nota kesepahaman tentang sinergisitas pencegahan tindak pidana terorisme pada 20 Juni 2022. Digelar di kantor Bakamla, Jakarta Pusat, kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penanggulangan terorisme di wilayah perairan. Kerjasama dari berbagai pihak termasuk lembaga pemerintah non-kementerian penting untuk dilakukan dalam rangka mewujudkan sinergisitas pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Keamanan Laut tentang sinergisitas pencegahan tindak pidana terorisme. Kedatangan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran di kantor Bakamla, Jakarta Pusat disambut oleh Kepala Badan Keamanan Laut RI Laksamana Madya TNI Dr. Aan Kurnia beserta jajaran. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir didampingi oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Maijen TNI Nisan Setiadi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhendra, dan Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol Kris Erlangga pada 20 Juni 2022. Mantan Kadif Humas Polri tersebut mengatakan bahwa peningkatan kemampuan nasional di wilayah perairan penting dilakukan, tidak hanya untuk mencegah masuknya paham radikalisme, namun juga masuknya pasokan senjata. Oleh karena itulah salah satu kerjasama yang kita bangun bila hari ini dengan Bakamla tentu adalah bagaimana pertama kita meningkatkan kemampuan nasional kita di wilayah perairan untuk tidak dijadikan sebagai sarana perlalu lintasan masuknya paham-paham radikal terorisme beserta seluruh perangkat kerasnya, karena sudah tidak sedikit dalam catatan aparat penegak hukum bahwa persenjataan yang ada di Indonesia ini dibawa dari negara tetangga. Senada dengan Kepala BNPT, Kepala Badan Keamanan Laut RI Laksamana Madya TNI Dr. Aan Kurnia menekankan pentingnya kerjasama ini sebagai upaya penanggulangan terorisme secara sistemik, menyeluruh, dan integral. Maksud dan tujuan kerjasama ini sebagai dasar kemitraan secara formal bagi Bakamla RI dan BNPT dalam bersinergi melakukan kerjasama yang saling menunjang tugas dan fungsi kedua lembaga pemerintah ini dalam upaya melakukan penanggulangan terorisme secara sistemik, menyeluruh, dan integral. Saya yakin dengan adanya kerjasama ini tidak hanya memperkuat upaya pengamanan wilayah perairan, namun juga meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan yang menangani pengelolaan penanggulangan terorisme yang semakin canggih. Pada kesempatan ini, kedua pihak sepakat untuk melakukan pertukaran data dan informasi, pengawasan paham radikal terorisme di wilayah perbatasan terdepan, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki, serta sosialisasi pencegahan paham radikal terorisme. Guna tingkatkan kewaspadaan dini masyarakat mengenai bahaya radikalisme, BNPT selenggarakan konferensi pers bertajuk Fenomena Ideologi Kontemporer di Indonesia. Dalam acara ini, Kepala BNPT ajak masyarakat untuk perkuat wawasan kebangsaan demi menentang ideologi radikal intoleran yang berbasis kekerasan. Bertajuk Fenomena Ideologi Kontemporer di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar konferensi pers di Gambir, Jakarta Pusat.
Digelar pada 20 Juni 2022, acara ini dihadiri oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar, beserta jajaran dan sejumlah narasumber ahli terorisme. Kegiatan ini digelar sebagai respon atas mencuatnya aktivitas organisasi Khilafatul Muslimin yang kini tengah diusut kepolisian. Di samping itu, konferensi pers ini diselenggarakan guna mengedukasi sekaligus meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat agar mampu memilah berbagai informasi yang diterima. Dalam kesempatan ini, BNPT menyatakan posisinya untuk menentang segala bentuk ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan mendukung penuh Polri sebagai Apgakum untuk memproses setiap pelanggaran organisasi tersebut. Kepala BNPT menyampaikan bahwa penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan tidak dapat dibenarkan. Diperlukan upaya pencegahan dan perlawanan, salah satunya dengan pendidikan wawasan kebangsaan guna perkokoh toleransi bangsa. Jadi unsur terorisme itu nomor satu adalah kekerasan, violent extremism, yang tidak bisa dibiarkan karena akan bisa membahayakan masyarakat lainnya, membahayakan keselamatan jiwa orang, dan tentunya juga bisa memberikan sebuah situasi yang tidak kondusif di dalam kehidupan berbangsa bernegara kita. Perlu ada upaya untuk dapat memberikan sebuah kondisi bahwa pendidikan wawasan kebangsaan untuk membangun bangunan toleransi di negara ini semakin baik. Jadi kita beruntung tentunya dengan ideologi Pancasila kita diajarkan, kita diwajibkan sebagai warga negara untuk bertoleransi. Selain itu, peneliti Universitas Indonesia Solahuddin Lutfi menyoroti pendanaan aktivitas kelompok terorisme yang harus jadi perhatian bersama, khususnya aparat penegak hukum. Karena kalau kita bicara tentang kenapa satu kelompok teror ataupun kelompok radikal bisa begitu resilient, bisa begitu kuat bertahan dalam berbagai tekanan, salah satunya karena mereka mendapatkan support logistik yang cukup melimpah. Dan yang agak menyedihkan kan kita tahu bahwa belakangan ini terungkap bahwa sebenarnya sumber pendanaan dari kelompok-kelompok radikal itu berasal dari dana publik. Nah, ini penting menurut saya BNPT ataupun kemudian aparat penegak hukum untuk lebih mengawasi hal ini. Khilafatul Muslimin didirikan oleh Abdul Qadir Hasan Baraja dan Abdul Fattah Wiranagapati pada 18 Juli 1997 dengan tujuan untuk mendirikan khilafah dengan menggulingkan pemerintahan yang sah karena tidak menjalankan syariat Islam. Pemimpin dan sejumlah petinggi kelompok ini juga merupakan sempalan dari NII. Hingga kini, Khilafatul Muslimin memiliki anggota sebanyak 14.000 orang. Berlokasi di kantor BNPT Jakarta Pusat, Kepala BNPT terima kunjungan kerja dari delegasi Al-Azhar Asy-Syarif Mesir pada 21 Juni 2022. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam pengembangan program deradikalisasi guna atasi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Terapkan kerjasama multipihak dalam memerangi terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terima kunjungan kerja dari delegasi Al-Azhar Asy-Syarif Mesir di kantor BNPT Jakarta Pusat. Diselenggarakan pada 21 Juni 2022, pertemuan ini membahas seputar upaya penanggulangan terorisme di bidang pendidikan hingga penguatan moderasi beragama. Berpusat di Mesir, Al-Azhar merupakan lembaga Islam tertua di dunia yang berpegang teguh pada moderasi Islam. Sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, Al-Azhar menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi bagi seluruh umat manusia. Hadir bersama para pejabat tinggi, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyambut baik kedatangan delegasi Al-Azhar, Profesor Dr. Hasan Salah Al-Sagir selaku Dewan Ulama Senior Al-Azhar dan Wakil Ketua Pimpinan Pusat Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, Maijen Osama Yasin beserta jajaran. Pada pertemuan ini, Boy Rafli Amar menyampaikan bahwa upaya penanggulangan terorisme di Indonesia sejalan dengan apa yang digaungkan oleh Al-Azhar.
Salah satunya adalah kontranarasi. Oleh karena itu, BNPT turut merangkul para tokoh agama demi mereduksi narasi radikal terorisme dengan kedok agama. Dikarenakan banyak penyalahgunaan narasi agama, maka salah satu strategi dari BNPT dalam bekerja adalah bekerja dengan menjalin kemitraan dengan tokoh-tokoh ulama yang ada di Indonesia. Kerjasama dengan ulama lah dalam hal konteks mengedukasi agar masyarakat Indonesia tidak salah dalam memilih atau mengikuti kegiatan-kegiatan pengajian terkait dengan sosialisasi dan dakwah agama Islam. Selaras dengan paparan mantan Kapolda Papua tersebut, Profesor Dr. Hasan menyampaikan bahwa memberantas terorisme bukan hal mudah. Untuk itu, prinsip moderasi beragama terus diutamakan dalam strategi penanggulangan terorisme. من أخطر المناهج الإرهابية من الناحية الفكرية منهج التأصيل للفكر الإرهابي بأصل ديني، وللأسف هذا النهج هو الذي جعل الكثير من غير المسلمين في العالم إذا ذكر الإرهاب للأسف يذكر الإسلام، ولعل هذا من أعنف الجرائم التي يرتكبها الإرهابيون الذين يزعمون بأنهم ينطلقون من خلفية إسلامية. الأزهر الشريف كمؤسسة علمية وكمؤسسة دعوية له جهود كبيرة في تجلية الفكر الوسطي وفي تعرية الفكر الإرهابي. Sebagai tindak lanjut dari kerjasama kedua belah pihak, Kepala BNPT mendapat dukungan penuh dari Al-Azhar Asy-Syarif agar di masa yang akan datang, kedua belah pihak dapat berbagi ilmu, khususnya berkaitan dengan pengembangan program-program deradikalisasi. Berkolaborasi dengan Hidayah dan pemerintah Australia, BNPT selenggarakan kegiatan National-led Training Supporting Families in Countering Violent Extremism. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen BNPT guna mendukung keluarga dalam penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan. Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisnayudanto secara virtual resmi membuka kegiatan National-led Training Supporting Families in Counter-Violent Extremism pada 21 Juni 2022. Digelar di Menteng, Jakarta Pusat, pelatihan ini dihadiri secara langsung oleh Wakil Direktur Eksekutif Hidayah, Ivo Finkamp, serta perwakilan pemerintah Australia, Ellen Henshaw. Kegiatan yang diselenggarakan selama 3 hari tersebut bertujuan untuk memberikan pelatihan pengembangan kapasitas kepada para pekerja sosial, pemerintah daerah, seperti dinas sosial di tingkat kabupaten kota, serta kementerian dan lembaga terkait. Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisnayudanto menjelaskan bahwa pada pelatihan ini, tenaga pelatih atau trainer yang telah dilatih sebelumnya dapat berperan sebagai trainer yang dapat melatih kader-kader baru. Andika berharap bahwa hal tersebut mampu menghasilkan snowball effect atau efek bola salju. Selaras dengan pernyataan Andika, Wakil Direktur Eksekutif Hidayah Ivo Finkamp mengatakan bahwa pelatihan ini memberikan peserta kesempatan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Salah satunya ialah pengembangan kemampuan menjadi fasilitator sebagai pegawai sosial dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perwakilan pemerintah Australia Ellen Henshaw mengatakan bahwa kerjasama adalah hal yang penting untuk dilakukan, antara lain melalui pertukaran informasi dan praktik kolaboratif. Berkaca dari kerjasama antara Indonesia dan Australia, dirinya sampaikan bahwa pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi perlu dilakukan dalam upaya penanggulangan terorisme. Hal tersebut dinilai sangat efektif baik secara global, regional, maupun lokal. Pelatihan ini merupakan bentuk komitmen BNPT dalam mendukung keluarga dalam penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan. Sebelumnya, Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT bekerjasama dengan Hidayah telah sukses menyelenggarakan serangkaian program serupa sejak tahun 2020. Selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar kegiatan penguatan kompetensi personel di Cirebon, Jawa Barat. Berlangsung selama 2 hari, kegiatan ini bertujuan untuk perkuat kapasitas personel dalam mewaspadai potensi ancaman terorisme.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Direktorat Pembinaan Kemampuan gelar kegiatan penguatan personel TNI Polri dan instansi terkait di Cirebon, Jawa Barat. Digelar pada 22 hingga 23 Juni 2022, kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT, Brigjen Pol Wawan Ridwan, dan Wali Kota Cirebon, Nasruddin Aziz. Dihadiri oleh personel TNI Polri serta perwakilan dari instansi terkait, acara ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi personel guna waspadai potensi ancaman terorisme khususnya di wilayah Cirebon. Selain itu, Brigjen Pol Wawan Ridwan sampaikan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk perkuat sinergisitas dari berbagai pihak dalam rangka penanggulangan terorisme di wilayah Cirebon. Di samping dalam rangka kesiapsiagaan, juga memberikan pengetahuan dan wawasan kepada khususnya aparatur yang ada di wilayah Cirebon, juga dalam rangka sinergitas agar terkoordinasi dengan baik, terjalin hubungan kebersamaan khususnya dalam rangka upaya penanggulangan paham-paham baik itu intoleransi, radikalisme maupun terorisme khususnya di wilayah Cirebon ini. Berdasarkan Indeks Risiko Terorisme, Provinsi Jawa Barat menempati urutan 19 dari 32 provinsi dengan indeks 11,5%. Selain itu, berdasarkan penelitian Fahmina Institute tahun 2019, Cirebon masuk dalam zona merah penyebaran terorisme bersama Kabupaten Majalengka dan Kuningan. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran menghadiri apel Komandan Satuan TNI Angkatan Darat di Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan dihelat pada 23 Juni 2022 ini bertujuan untuk tingkatkan kesiapan dan keterlibatan TNI AD dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Membendung penyebaran narasi radikal intoleran yang berpotensi memecah belah bangsa adalah tanggung jawab bersama. Diperlukan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak guna melawan narasi berbasis kekerasan tersebut. Untuk itu, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran hadiri apel Komandan Satuan TNI Angkatan Darat di Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, beserta unsur perwira TNI lainnya. Kegiatan yang berlangsung pada 23 Juni 2022 ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dan keterlibatan TNI dalam pemberantasan tindak terorisme. Pada kesempatan ini, Kepala BNPT menyampaikan bahwa TNI sebagai tulang punggung keamanan negara merupakan subjek utama dalam upaya penanggulangan aksi terorisme. Dirinya sampaikan agar TNI tak perlu ragu untuk menindak segala upaya yang dapat mengganggu kedaulatan negara. Dalam konteks kerjasama antar lembaga, kami berharap teman-teman di seluruh jajaran TNI untuk tidak ragu-ragu, karena ini adalah kejahatan yang dapat mengganggu kedaulatan negara kita. Jadi dapat menggerus kedaulatan negara dan mereka tidak mengakui ideologi negara kita. Dan kami tentunya tahu bahwa tidak mungkin TNI membiarkan masalah ini. Nah, oleh karena itu, langkah-langkah di bidang preemptif dan preventif, kami sangat berharap kita bisa tingkatkan intensitasnya di lapangan. Dan kami berkeyakinan rekan-rekan di kabupaten dan provinsi itu bisa bersama dengan unsur Forkopimda. Di samping itu, Boy Rafli Amar juga menyoroti ajaran terorisme yang disisipkan melalui pendidikan seperti pada organisasi kemasyarakatan terlarang Khilafatul Muslimin. Ia mengharapkan peran TNI untuk melakukan pembinaan konseling kepada siswa terpapar agar kembali menjadi penerus bangsa yang nasionalis dan cinta NKRI. Sebagai penutup kegiatan apel Dansat, Komjen Pol Boy Rafli Amar berkesempatan untuk menyaksikan latihan bersama Marching Band Canka Lokananta Akademi Militer. Kedepan, BNPT akan terus upayakan sinergi dengan TNI AD guna membendung penyebaran terorisme di Indonesia. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda.
Saya Indira Dewi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.